Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fayal hadirun, Bapak Ibu-ibu, sesepuh binasepuh yang saya hormati, syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian subuh pada kali ini kitab Riyadhus Shalihin bab ke-29. Jadi babu qadai hawaijil muslimin, yaitu ini bab menerangkan memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Babu qadai hawaijil muslimin, jadi memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Seperti biasa di dalam bab ini juga dicantumkan dua ayat. Ini sebenarnya ayat juga banyak, tapi di sini beliau Imam An-Nawawi mencantumkan dua ayat pendek-pendek. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman waf'alul khaira, dan berbuatlah kalian al khaira, kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi dalam kitab tafsir Jalalain itu ada diterangkan la'alla yang asalnya adalah litaroji, asalnya bentuk harapan, tetapi kalau di dalam Al-Quranul Karim diartikan la'allakum itu adalah supaya, itu bukan mudah-mudahan, karena tidaklah patut bagi Allah untuk mengharap hambanya. Makanya ketika kita mengaji kitab tafsir biasanya la'allakum yang asalnya bimana litaraji, di situ diartikan dengan makna supaya, bukan mudah-mudahan. Surah Al-Hajj ayat 77. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah ayat 215. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma taf'alu, apa-apa, taf'alu yang kalian kerjakan, apa saja yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengan khair tadi, atau ma bisa dengan khair bisa, alimun, alim itu mengetahui, maha mengetahui. Alim, alimun mengetahui, yang mengetahui, alimun yang maha mengetahui.
Berikutnya dalam bab ini Imam An-Nawawi mencantumkan hadis, yang hadis pertama ini hadis muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamati wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Muttafaqun alaihi. Wa an Ibnu Umar, dan hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya yaitu Ibnu dan Umar, anaknya dan Umar. Ibnu Umar bin Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar. Jadi dua-duanya kita doakan yaitu radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya adalah sahabat, baik Umar maupun anaknya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al muslimu akhul muslimi, orang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu, dia tidak boleh mendolimi, dia tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu, dan juga tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Itu bimana yuslimu, aslama yuslimu, artinya kan Islam itu berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Diartikan di sini wala yuslimuhu, dan dia orang muslim yang pertama tadi tidak boleh menyerahkan diri. Aslama bisa diartikan dengan menyerahkan hu padanya, muslim saudaranya tadi. Maksudnya di sini adalah tidak boleh menyerahkan saudaranya yang muslim kepada musuhnya. Dalam peperangan hal wajar kadang-kadang orang dimusuhin orang, mungkin bentrok dan lain sebagainya, atau mungkin satu kabilah dengan kabilah lain perang. Nah, saudaranya muslim ini jangan diserahin. Kalau dia minta perlindungan, lindungi. Gitu. Dalam hal ini kalau kita perhatikan tuh kalau kita dia suaka istilahnya ya. Minta perlindungan, lindungi, jangan malah ini di tempat saya diserahin. Saudaranya muslim malah justru tidak dilindungi, malah diserahin. Wa man kana fi hajati akhi, barang siapa yang dia fi hajati akhihi, maksudnya dia menolong hajat saudaranya, membantu kebutuhan saudaranya yang muslim tadi, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu hajatnya. Di sini maksudnya adalah membantu hajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita membantu saudara kita, andai kita tidak merasakan langsung bahwa kita dibantu padanya, jangan kemudian gini, katanya di dalam hadis bahwa ketika kita menolong saudara kita yang muslim, kita dibantu oleh Allah. Loh, ini kok saya sudah bantu terus kok hidup saya kok sengsara gitu. Seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di waktu butuh ini kok nggak ada yang bantu. Jangan seperti itu. Karena bisa jadi Allah tidak memberikan cash di dunia ini, tapi di akhirat nanti Allah akan berikan semuanya. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara umum, kalau kita membantu orang, pasti
kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri, kita bakal dibantu orang dalam keadaan kesulitan, kita butuh, itu ada saja yang membantu. Itu. Kemudian wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabil yaumal qiyamati. Barang siapa yang farraja menghilangkan, siapa man an muslimin dari seorang muslim, kurbatan prihatin, keruh, pekan. Kalau zaman dahulu itu kurobah itu sesuatu yang apa ya, membuat dia itu sedih, bisa, atau bisa jadi membuat dia kesulitan di dalam berbuat sesuatu. Itu kurbatan. Farrajallahu anhu biha, maka Allah menghilangkan anhu darinya, biha dengannya tadi kurbatan min kurabi yaumal qiyamati, dari min kurabin gitu ya, kurbatan dari keprihatinan, dari kesulitan, min kurabi yaumil qiyamati, min kurabi yaumal qiyamati, karena yaumil qiyamati, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kalau ini di apa itu, kalau dimudhofkan harusnya min kurabi yaumil qiyamati gitu. Tapi di sini yaumil qiyamati ini. Kalau diidofahkan harusnya min kurabi yaumil qiyamati. Tapi ini dibantu pakai harokat, malah harakatnya salah. Kecuali kalau gini, min kurabin yaumal qiyamati gitu. Jadi kalau idofah harusnya min kurabi yaumil qiyamati, kalau diputus min kurabin yaumal qiyamati. Bedanya begitu. Jadi dari kesulitan-kesulitan, dari keprihatinan besok, atau kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang menutupi musliman, orang muslim, satarallahu yaumal qiyamati, maka Allah menutupinya yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Jadi kalau kita lihat di sini, menutupi sudah pernah saya sampaikan, yaitu menutupi aib dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu untuk kebutuhan-kebutuhan penyelidikan, maka boleh diungkap. Bukan untuk menyebarluaskan. Dulu kan pernah di bab sebelumnya, tidak boleh menyebarkan, menyiarkan aib saudaranya, ya kan? Tetapi kalau untuk penyelidikan, ini berarti darurat di situ, harus diungkapkan. Kalau memang tidak diungkapkan, maka maldorotnya lebih besar, maka diungkapkan. Itu untuk penyelidikan biasanya. Bukannya malah justru ngomong-ngomong biasa, ngomong-ngomong enteng, hal-hal yang menjadi aib saudaranya, kekurangan saudaranya itu diungkapkan, apalagi di majelis umum gitu kan, itu tidak diperbolehkan. Makanya di sini Allah kemudian memberikan satar, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamati. Dia lewat nabinya itu menginformasikan bahwa barang siapa menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupinya besok di hari kiamat. Di sini pun juga dia ditutupin. Makanya kemarin sudah diterangkan juga, kalau orang itu melakukan sesuatu aib, kejelekan, kemudian Allah menutupinya, jangan malah justru kita cerita-cerita ke orang lain, seakan-akan bangga dengan kejahatan, kejelekan, dosa yang kita lakukan. Berbuat sesuatu ya cukup dengan taubat, cukup
dengan menyesal, tidak mengulangi lagi. Kalau Allah sudah nutupin, harusnya begitu. Kadang-kadang kan dulu itu saya muda itu pemabuk, ini begini. Nah terus nanti orang-orang nanti bilang gini, wah itu dulunya itu yang jadi ustadz itu dulu juga pemabuk, ini bisa sembuh, ya kan, bisa sadar. Wah, saya juga nanti bisa. Nanti orang akan gampang melakukan dosa dengan bersandarkan kepada orang lain yang bisa berubah. Itu lah, kalau dia nanti kalau dia sekarang udah bisa berubah lah, kalau orang lain. Nah, kalau nanti yang menjadi acuannya adalah seperti itu, dikhawatirkan orang lain akan mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Melihat idolanya dulu juga seperti itu. Seandainya ada diceritakan seperti itu, seperti sahabat Umar itu, beliau ketika ada cerita-cerita masalah-masalah yang beliau lakukan saat itu, beliau nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi tidak kecuali kalau memang ditanya kenapa nangis, kenapa ini baru. Jangan justru jadi ustadz baru, dia baru taubat, dikenal jadi ustadz sudah baik, kemudian cerita kecelikan-kecelikan zaman lalu yang harusnya orang lain tidak tahu itu. Kecuali kalau orang lain udah tahu semua lah, itu barulah istilahnya dia ngomongin begitu itu untuk pertaubatan. Tapi kalau orang lain tidak tahu, malah justru dikasih tahu, lah itu orang lain itu malah justru lebih ringan, mudah untuk melakukan dosa seperti yang ia lakukan. Dia aja kayak gitu kan, nanti seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nafasa, barang siapa nafasa menghilangkan, an mukminin, dari orang mukmin, kurbatan, kesusahan, kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati. Nah ini benar, ini harokatnya. Maka Allah menghilangkan darinya kurbatan, kesulitan, kesusahan, min kurabi yaumil kiamati, dari kesulitan-kesulitan besok di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin. Mu'sirin itu orang dalam kesulitan. Ya, di sini diterangkan orang kesulitan di sini adalah kesulitan hal hutang. Ini hutang itu repot loh Pak ya. Kalau orang sudah berhutang itu repot sekali. Mu'sirin. Asalnya itu mu'sirin dari ada di surah apa? Innamal usri yusra. Jadi ada usrin, ada yusrin gitu kan. Kalau yusrin kan mudah, kalau usrin kan kesulitan. Tapi di sini dalam tafsir hadis itu mu'sirin itu orang yang mempunyai utang. Terbelit utang. Susah nggak kira-kira? Susah sekali itu mu'sirin itu. Barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, orang yang kesulitan bayar utang gitu, arti gampangnya begitu. Yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan alaihi atasnya fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jadi kalau kita ngutangin orang, umpama ini gampangnya itu kita sebagai khitabnya adalah diri kita sendiri. Kita punya duit banyak ngutangin orang, kalau dia kesulitan untuk ngasih balik gitu kan, nyar utang, membayar utang, itu digaris kasih kemudahan. Grade yang pertama kemudahan itu adalah membebaskan. Mau nggak kira-kira Bu? Mau nggak? Ada orang utang ke kita utangin, dia susah bayar, udah dia nggak usah bayar. Berat ya kira-kira ya? Ya berat. Tapi yang kedua itu adalah
ya udah Bu, kalau belum bisa bayar sekarang ya bisa tempo bulan depan, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Kalau langsung bebas, wah enak banget. Nyarinya ada susah gitu kan. Ya di sini makanya barang siapa yang memudahkan ya, ala musirin, orang yang dalam kesulitan bayar utang, dimudahin kayak gitu, ya yassarullahu alaihi, maka Allah memudahkan atasnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi yassara, dia kata yassara. Itu bentuknya pakai fi'il madhi. Kalau pakai fi'il madhi itu dulu asalnya, kalau fi'il madhi itu kan telah terjadi, istilahnya menunjukkan arti yang telah lampau. Tapi kalau di sini yassara itu bisa diartikan dengan bimakna qarib. Jadi kalau sesuatu itu ketika dilakukan itu kontan, tidak nunggu lama-lama, itu boleh memakai bentuk fi'il madhi. Asalnya kan fi'il mudhari itu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu seperti ini boleh menggunakan fi'il madhi, yaitu perbuatan yang telah lampau, digunakan untuk yang akan datang, tapi dengan waktu yang qarib, dekat. Seperti contoh kayak kita ketika qomat tuh Pak, qad qomatis shalah, sudah berdiri sholat apa belum? Belum. Kenapa pakai qomat? Ya kan? Bukan qad taqumus shalah gitu, enggak kan? Tapi berarti fi'il madhi. Padahal madhi itu menunjukkan arti yang telah lampau. Nah, dalam kasus kayak gitu, karena sholat itu buru-buru mau dilaksanakan, maksudnya gitu, mau cepet-cepet ditunaikan, maka bentuknya pakai fi'il madhi. Dulu kalau yang dulu belajar bahasa Arab, jangan hanya fi'il madhi itu menunjukkan arti yang lampau, jangan, nanti bisa salah arti. Lu sholatnya belum kok dikomatin kayak gitu, nanti sholat telah ditegakkan, itu mana sholat baru mau mulai. Maksudnya adalah sholatnya cepet-cepet mau dilaksanakan, ayo sini cepet. Nah, bentuknya pakai fi'il madhi. Nah, ini juga seperti itu tadi, farroja Allah, ada jawabnya langsung begitu. Barang siapa yang gini, kalau yassara farroja sama memudahkan, cepet-cepet, artinya gampangan itu loh Pak. Ya udah nggak apa-apa, begini, ya, mikir lama, kemana ya udah, lama itu. Harusnya yassara di sini memudahkan dengan cepat. Udah ke situ ada jalan, kita lesu, ada apa Bun? Nggak apa-apa lah, cepet. Responnya cepat. Lama mikir-mikir, dia udah bingung sekali, udah muka udah merah putih, berubah-ubah, baru kita ngasih solusi, tapi dia dibuat sulit dulu. Kalau bisa dibuat sulit, mengapa dibuat mudah? Lah itu kan repot model kayak gitu kan. Cepet-cepet, yassara. Makanya barang siapa yang memudahkan, cepet-cepet, mudah-mudah, memudahkan orang-orang yang itu sulit mengembalikan hutang, maka Allah juga akan seperti itu, cepet-cepet ngasih kemudahan-kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Udah janji Allah seperti itu, janji Allah lewat Rasulnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah
menutupinya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu fi aunil abdi, senantiasa menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi, selagi dia hamba tadi, selagi hambanya tadi fi auni akhihi, selalu di dalam menolong saudaranya. Itu kalau kita gampang nolong orang, kita gampang ditolong orang. Gitu. Nah, di dalam menolong ini, makanya di sini wallahu fi aunil abdi. Kalau depan-depan tadi kan akhahu, ya, saudaranya muslim itu yang diutamakan. Nah, ketika nolong yang secara umum ini adalah abdi, hamba. Kita tidak bisa memandang status agama dan sebagainya. Orang tertabrak jedar grinting gitu, cepet-cepet ditolong, jangan ditanya dulu agamamu apa, wah itu udah apa ini, organisasinya apa, partainya apa, sedang mati ya kan. Ya ketika seperti ini makanya abdu, tolong cepet tolong. Itu nggak usah ditanya identitas yang macem-macem gitu kan. Nah, kalau yang lainnya tadi ke akhu musliman gitu kan banyak seperti itu. Tapi di sini dalam pertolongan ini wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang berjalan tariqan pada satu jalan yaltamisu fi ilman, yang dia mencari fihi di dalamnya ilman, ilmu. Kalau orang menempuh ilmu ya, dalam perjalanan menempuh ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia baginya dengan tadi tariqan, menuju jalan ilal jannati, kepada surga. Kita di sini niat cari ilmu, lah dengan seperti itu nanti juga Allah akan mudahkan kita menuju surga. Al ilmu nurun, gitu kan? Ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Jangan kayak gitu, ilmu nurun temannya, bukan begitu. Nurun itu adalah cahaya. Jadi ini cahaya menuju surga, mudah kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, barang siapa ini wa majtama'a, bukan waman, wa majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah berkumpul kaumun, siapa kaumun, kaum fi baitin, di bait. Baitin di sini karena berikutnya adalah min buyutillah, jadi depan itu maksudnya adalah bait adalah baitullah, masjid Allah. Min buyutillah, dari masjid-masjidnya Allah, dari bait-baitnya Allah Ta'ala. Barang siapa ini tidaklah berkumpul suatu kaum dari bait, dari atau bait buyutillah, dari rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, yang mereka kaum tadi membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan tadarus. Kalau orang kampung apa? Deres ya Pak ya. Kalau yatlu kan kita baca. Bedanya apa Pak? Baca sama deres. Tadarus itu. Ya tadarus. Kalau tadarus itu ada temannya. Kalau yatlu itu kita baca. Baca bisa sendiri. Kalau ada temannya itu namanya tadarus. Nah, kemudian saling membenarkan, saling ngasih masukan ilmu, itu namanya tadarus. Kita baca waman ahsanu qawlan mimman da'a, dibaca waman ahsanu qawlan, kayak gitu ya. Oh kok dia tidak pakai idhar, tidak, temannya waman ahsanu, ya gitu Pak ya, dibenarkan sama temannya, nggak usah pakai dengung gitu.
lebih enakan tadarus daripada kita kalau baca-baca. Kadang-kadang kalau udah tua kan ngaji itu kan malu, ya kan? Dibenerin, yang benerin lebih mudah, gurunya lebih mudah. Kadang-kadang enggak saya ngaji sama itu masih muda banget dia, nggak enak saat disalah-salahin melulu, gitu kan? Padahal dibener-benerin melulu, tapi kita kadang-kadang disalah-salahin melulu. Padahal dibenerin melulu sama dia, harusnya kan baik begitu kan? Tapi kadang-kadang kita nggak gitu kalau ngaji. Saya mau ngaji sama dia, mau disalahin melulu. Harusnya kan kalau guru kan nggak mungkin lah nyalain, tapi dibenerin melulu. Ada yang salah benerin gitu. Tapi dasar kita pikirannya lain, jadi kadang-kadang dibenerin malah bilang disalahin. Kalau disalahin kan dibenerin pakai salah. Jadi kalau tadarus itu baca, ada yang dengerin, terus saling membetulkan. Kalau ada yang salah dibenerin gitu. Kira-kira seperti itu. Itu tadarus. Nah, kalau yang model tadarus kayak gitu, yang saling membenarkan tadarus itu, jangan pakai speaker, Pak. Kalau tadarus jangan pakai speaker. Bapak baca nanti puasa tadarus, blekak-blekuk gitu. Salah melulu. Dibenerin, suruh ngulang 10 kali. Kira-kira malu nggak? Pakai speaker lagi, satu komplek dengerin semua, ya kan? Kalau tadarus kalau bisa ya mau pakai speaker di dalam aja lah untuk Lah kalau kita lihat lunal kitab lah baru ngundang orang yang suaranya bagus, bacanya bagus, pakai speaker kita dengerin enak ya gitu kan? Mau udah ahlinya gitu kan? Loh, kalau tadarus ya kalau bisa itu karena saling membenarkan. Jaga ini marwahnya, jangan sampai si ibu ini kemarin mau tadarus gara-gara ada yang membenarkan, kemudian malu, besok lagi enggak ke masjid, akhirnya ya yang asalnya tadarus jadi kebaikan malah justru mutus silaturahim. Nah itu kayak gitu. Apalagi kalau yang benerin itu memang dia jengkel sama orang itu, anaknya itu gini, biarin aja, pas salah bener kelihatan, lihat biar orang lain tahu itu niatnya yang tidak baik gitu. Makanya kalau tadarus itu ya saling gitu, kira-kira begitu Pak ya. Biasanya di sini pakai speaker apa enggak Pak? Kalau tadarus tuh. Biasanya yang suka apa itu tadarus itu kalau puasa itu ibu-ibu. Mama itu bisa khatam loh Pak 1 bulan. Apalagi saya itu kalau di Bintaro itu ibu-ibu punya program pagi jam 8 sampai mau duhur itu tadarus Quran sampai khatam. Bapak-bapaknya kayaknya nggak pernah ada sendiri, apalagi tadarus aja enggak gitu kan. Habis tarawih juga enakan pulang. Jadi gitu beda antara tilawah ini yatlunal kitab, membaca kitab, kemudian ada berikutnya wa yatadarasunahu, deres, gampangnya begitulah tadarus. Nah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di bait dari baitnya Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan membaca kitab Allah, tadarus bainahum, di antara mereka. Maka di sini ketika ibayat tadarasunahu bainahum, saling deres di antara mereka. Yaitu tadi illa nazalat, kecuali turun alaihim atas mereka apa? As-sakinatu, ketenangan di dalam hati. Sakinah. Makanya kalau dia kan kalau orang nikah kan sakinah mawaddah warahmah, tenangan jiwa. Orang baca kitab itu bisa tenang hati. Tapi jangan salah, ketika orang pinter baca Quran, kadang-kadang pinternya itu menjadi hijab. Iya Pak ya. Baca Quran itu kan harusnya kan ini ada sakinah. Tapi kadang-kadang orang baca Quran justru
semakin menutupi hatinya. Kalau ada orang pinter Quran, malah dia sombong, ya dah, baca Quran, dia pinter, tapi untuk membodohi orang lain. Orang lain itu nggak bisa, karena dia pinter mau disalah-salahin melulu. Kata ibu tadi, ibu ya, disalah-salahin melulu. Ada juga sih orang yang nyalah-nyalin melulu, ada. Tidak berusaha membenarkan, malah justru nyalain. Ini Anda nanti kalau ada orang yang seperti, kalau orang yang kayak gitu, modelnya orang yang bisa baca Quran kok nyalah-nyalain, tapi tidak berniat untuk membenarkan, maka akhirnya Quran yang harusnya menjadi nur, menjadi ketenangan, sakinah, justru menjadi hijab baginya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak Ibu ya. Jadi nanti jangan sekedar kepengen baca Quran, puasa, khatam gitu, jangan. Syukur khatam, tapi dinikmati bacaan itu, biar hati kita tenang, itu ya, sakinah. Makanya nih kumpul, wah, nggak akan kumpul lah mereka suatu kaum itu kecuali nanti dalamnya ada baca Quran dan sebagainya, kecuali akan Allah turunkan sakinah, gitu. Harusnya begitu kalau benar niatnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ghasyiyat itu asalnya nungkepi itu menutupi. Jadi kita ditutup dengan rahmat, gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah turun sampai penuh di situ, sampai itu ghasyiyat. Maka ghasyiyat itu saking banyaknya diturunin oleh Allah ke situ, itu sampai istilahnya dengan kata-kata ghasyiyat. Tumplek di situ, wasiat. Itu. Wa hafadhumul malaikah. Ini apa? Hafad apa ini? Bentar ya Pak ya. Titiknya kok hilang di tempat saya. Iya betul, nggak ada titiknya. Wa hafadhumul malaikatu. Wahafat itu istilah Jawa itu ngupengi. Jadi di situ tuh banyak hadir malaikat. Itu istilah kita apa itu kalau hafat? Agak susah bahasa Indonesianya ya. Mengitari lah, mengitari kan muter-muter ya. Maksudnya apa? Para malaikat turut hadir di situ, kayak gitu. Wa hafathumul malaika. Jadi malaikat turut hadir di situ, itu menghadiri situ. Itu hafat. Wa hafathumul malaika. Jadi kalau di situ ada majlis mau majlis dzikir, masjid tilawah, tadarus, itu para malaikat hadir semua di situ. Cuma kita nggak tahu. Ada juga yang kasih Allah mata batin yang apa itu, yang peka. Dia bisa melihat orang-orang hadir di situ. Saya pernah ngajarin orang itu, ngajarin ngaji ibu-ibu itu, dia batinnya lebih peka. Dia bilang, Khalil, kalau pas ngaji, dia murid ngaji tapi bilangnya Khalil, karena dia dulu tua banget, umurnya 90 tahun kali. Pokoknya tua banget. Jadi tua banget, dia juga keturunan dari Demak sana, katanya kayak ketemu sama anak cucu gitu, ketemu saya. Dia itu ketika sholat itu di situ lihat dia, oh putih-putih pada sholat semua ikut. Tapi karena udah dia biasa, ya dia udah nggak nganu. Awal-awal dia ketika kebuka itu dia risih. Masa cowok-cowok gitu kan, cowok-cowok ganteng putih-putih. Pada sholat itu berdesak-desakan sama dia juga kayak gitu, sampai pada kan itu. Jadi sop-sop yang kosong
Di sini umpama cuma 2-3 baris atau apa itu dipenuhi oleh para malaikat. Dia bisa merasakan itu. Makanya kalau kita kayak gini kan, kadang-kadang kita kan sembrono di majelis kan, bercandaan, temannya dijailin. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Karena kita nggak ngerti, nggak ngerasain bahwa malaikat turut hadir di situ, di majelis itu. Makanya kita kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita bisa merasakan, minimal kita fokus ngaji, kemudian dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hati kita akan bergetar itu. Nah, di situ bisa merasakan bahwa yang di sini, yang hadir di sini bukan saya sendiri, tapi banyak makhluk-makhluk Allah, khususnya di sini para malaikat itu juga turut hadir. Kalau di situ maka enak hati. Wa haffathumul malaika, turut dia ngupengin di situ para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir tadi, yang ngumpul tadi, indahu di sisi Allah, fiman indahu terhadap orang-orang, indahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sisi Allah Ta'ala para malaikat banyak, makhluk-makhluk Allah banyak. Disebut Pak siapa? Pak ini dia hadir di sini, di sini, sini. Kalau kita itu dipamerin gitu ke yang lainnya. Kalau kita punya anak sukses itu dipromosikan kan Pak ya. Alhamdulillah anak saya sudah gini gitu. Itu niru-niru Allah Subhanahu wa Ta'ala mempromosikan. Ya Pak ya. Cuma bedanya kalau Allah boleh lah, kalau kita jangan kayak gitu. Yang boleh mempromosikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kebaikan tadi. Pak ini hadir di dalam majelis ini, turun mereka itu, lihatlah hambaku ini gitu, dipromosikan oleh Allah, disebut-sebut, saking mulianya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nanti jadinya ujub, sombong dan sebagainya, wah anakku alhamdulillah sudah jadi dokter, sekarang tugas di sana, lumayan lah penghasilannya dan sebagainya, nanti kemana-mana gitu. Nanti seperti itu. Tapi kalau kita itu ya seandainya ada nanya jawab. Kalau kita ikut-ikutan sifat Allah seperti ini, kalau makhluk itu kurang baik, ya Pak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan. Senang nggak disebut-sebut oleh Allah? Senang. Dzakarahumullah fiman indahu. Wa man bata'a bihi amaluhu gitu. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Barang siapa yang bata'a itu asalnya itu diartikan, kalau di Jawa dulu itu kalau ngaji itu kendu. Kalau kita diartikan dengan teledor. Barang siapa yang dia teledor, amalnya, dia beramalnya itu teledor. Waman batu abi amalu, barang siapa yang amalnya itu teledor, kayak gitu. Dia udah ngerti, udah ada ilmunya, sholat nanti, zakat nanti, itu namanya teledor. Lam yusra bihi nasabahu, lam yusra bihi nasabu gitu. Maka tidak cepat-cepat bihi dengannya nasabuhu, nasabnya, maka sebutan-sebutan nasabnya. Maksudnya gini, orang itu kalau beramal dia cepat, maka kan dia anaknya ini itu nasab ya. Anaknya ini melakukan ini, itu dicepetin. Sebutan kebaikan nasabnya. Wah anaknya ini ya pantesan ini, dia rajin ini anu ya kan. Itu di alam sana juga nanti disebutin. Wah anaknya fulan bin fulan, dia melaksanakan ini cepet di anu yusra itu. Sebutan nasab kehormatannya. Ada yang mengatakan lagi, disebutkan bahwa nasab di sini adalah memang nasab kita nanti juga dicepetin. Kalau kita itu ke masjid rajin, cepet,
beramal yang cepat, nanti anak kita juga ngikut. Pendapatnya, pilih yang mana Pak? Dua-duanya ya. Nasab kita juga ngikutin kita, dicepatkan seperti apa yang kita lakukan. Juga penyebutan nasabnya juga cepat-cepat disebut. Nah, gitu. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Ini dua hadis. Alhamdulillah satu bab Pak, walaupun kan lumayan udah sampai Isra ya. Suruh tadi subuh jam berapa tadi Pak? Jam 4 lebih 40 ya? 41. Kalau 41 sekarang sudah jam 5 lebih, berarti itu selisihnya kan 1 jam, itu sudah masuk. Jadi subuh itu biasanya dengan terbit matahari biasanya itu 1 jam. Jadi kalau kita itu umpama jam 4.40 itu di 6.50 itu tidak jauh dari situ, 6 kurang dikit itu sudah waktu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Besok di bab syafaat, dan ini sudah selesai, mudah-mudahan kita bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.